Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang industri e-sport dan potensi di masa depannya. Nah, yang pertama ada pengantar e-sportnya. Dari gairah menjadi profesi. E-sport bermula sebagai permainan kasual, namun berkembang menjadi kompetisi profesional yang menampilkan pemain terampil, tim terstruktur, dan kumpulan hadiah besar di seluruh dunia. Kemudian, pertumbuhan global yang sangat cepat. Pertumbuhannya didorong oleh teknologi, platform streaming, dan audiens muda yang besar yang mengonsumsi dan berpartisipasi dalam e-sport seperti olahraga tradisional. Kemudian ada pasar global e-sport. Yang pertama, nilai pasar yang meledak. Pasar e-sport global yang terus tumbuh menjadi lebih dari 1, miliar dolar setiap tahunnya melalui sponsor, iklan, hak media, dan pendapatan secara langsung. Kemudian, Asia Pasifik menjadi kontributor terbesar untuk e-sport, menjadi tuan rumah turnamen terbesar, tim berpengaruh, dan penggemar setia yang mendorong tren pasar ke depan. Kemudian ada menarik investasi besar. Perusahaan dan investor semakin melihat e-sport sebagai sektor yang menguntungkan. Mendukung liga, tim, tempat, dan platform keterlibatan inovatif bagi para penggemar. Kemudian ada perbandingan e-sport dan olahraga tradisional. Yang pertama ada tingkat keterlibatan audiens. Penggemar e-sport sangat interaktif daring, mencerminkan loyalitas olahraga tradisional dengan mendukung tim, membeli barang dagangan, dan menghadiri kompetisi langsung di seluruh dunia. Yang kedua ada pelatihan dan persiapan. Seperti atlet, profesional e-sport mengikuti jadwal ketat, termasuk sisi strategi, rutinitas kesehatan fisik, dan persiapan mental untuk pertandingan beresiko tinggi. Yang ketiga ada model pendapatan yang tumpang tindih. Kedua industri ini menghasilkan pendapatan melalui tiket, hak streaming, sponsor merek, barang dagangan, dan iklan internasional di berbagai platform hiburan. Yang terakhir ada model pendapatan yang tumpang tindih. Kedua industri ini menghasilkan pendapatan melalui tiket, hak streaming, sponsor merek, dagangan, dan iklan internasional di berbagai platform hiburan. Kemudian ada penonton dan pemirsa e-sport. Yang pertama adalah penonton muda yang besar. Penonton e-sport sebagian terdiri dari individu berusia 18 sampai 34 tahun yang terlibat melalui streaming, media sosial, dan acara langsung dengan partisipasi aktif. Kedua, ada ekspansi penggemar global. E-sport menikmati peningkatan jumlah pemirsa di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan sekitarnya, didorong oleh aksesibilitas, relevansi budaya, dan keterlibatan penggemar asli digital. Kita slide sabaraha. Genep. Oh, dua. Okay. Kemudian ayat dampak teknologi pada permainan dan tontonan. Teknologi mendorong e-sport melalui PC canggih, konektivitas seluler,
alat penyiaran VR, dan analisis data, yang secara signifikan meningkatkan kinerja pemain, pengalaman penonton, dan kualitas produksi. Kemudian ada tim dan organisasi e-sport. Yang pertama, terstruktur seperti klub olahraga. Tim e-sport beroperasi secara profesional, memperkerjakan analis, pelatih, dan manajer media, serta mengelola daftar pemain dan merek untuk kesuksesan jangka panjang. Yang kedua ada akademi dan pencarian bakat. Banyak orang organisasi membangun akademi untuk membina bakat muda, memastikan kinerja kompetitif dan keberlanjutan di masa depan melalui program pengembangan. Yang ketiga ada fokus branding dan identitas. Identitas tim adalah kuncinya logo, barang dagangan, warna, dan nilai membentuk cara penggemar memandang dan mendukung organisasi selama turnamen. Yang terakhir ada pendapatan dan kesepakatan media. Sumber pendapatan mencakup hadiah yang dimenangkan kemitraan, konten media, penjualan barang dagangan, dan langganan berbayar terhadap konten digital premium milik penggemar. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Ripaldi dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan turnamen dan liga e-sport. Peristiwa global besar-besaran e-sport menyelenggarakan turnamen kelas dunia dengan hadiah jutaan, produk yang rumit, dan penggemar yang menonton di stadion atau streaming daring. Sistem liga berbasis musim. Liga profesional sering kali berjalan secara musiman, yang kemungkinan menjadwalkan yang konsisten. Pertandingan tim yang teratur, dan mekanisme promosi atau degradasi yang dramatis. Teknik kompetisi berjenjang. Dari tingkat amatir hingga profesional, e-sport menyediakan jalur terstruktur bagi bakat yang naik melalui kualifikasi terbuka untuk sistem liga. Selanjutnya, bagaimana industri mengubah tampilan menjadi pendapatan. Monetisasi e-sport mencakup sponsor, iklan digital, pembelian tiket dalam tim, penjualan tiket secara umum, dan merchandise. Tim juga mendapatkan penghasilan melalui konten dan kolaborasi merek eksklusif. Platform streaming memungkinkan pemain dan influencer memperoleh pendapatan melalui langganan penggemar dan donasi. Lalu ada iklan dan konten eksklusif yang meningkatkan perekonomian seputar game. Lalu ketertiban global secara real time. Streaming membuat e-sport dapat secara langsung menyiarkannya yang menggunakan platform digital. Fitur komunikasi industri, ruang obrolan, emot khusus, menggunakan suara, dan komentar langsung membuat penggemar terlihat aktif dengan pemain, terutama dengan anggota tim lainnya di seluruh dunia. Sekolah meluncurkan program e-sport. Lembaga pendidikan sekarang menawarkan beasiswa, gelar, dan program e-sport terstruktur yang berfokus pada permainan tim,
produksi media, dan manajemen acara. Pengembangan keterampilan staff culture, e-sport menyelenggarakan kepemimpinan kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan strategis, dan keterampilan media digital yang relevan di seluruh industri di luar game dan hiburan. Selanjutnya, kesehatan dan kelelahan pemain. Tekanan untuk tampil, jarak praktik yang panjang, dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak dapat mengakibatkan ketegangan fisik dan kelemahan mental bagi para profesional. Kekurangannya regulasi dan standar. Aturan global yang tidak konsisten tentang kontrak, batas usia, dan struktur turnamen dapat menyebabkan perselisihan hukum dan praktik tim yang tidak adil. Pendapatan dan tidak stabil. Organisasi yang lebih kecil menghadapi ketidakseimbangan keuangan sangat tergantung pada sponsor, hadiah uang, dan komentasi konten yang tidak konsisten untuk bertahan hidup. Selanjutnya untuk permainan kuantitatif ekspansi game seluler. Game seluler meningkatkan aksesibilitas e-sport, menjangkau pemain di wilayah yang kurang menyediakan pengaturan visi atau kontrol tradisional. Integrasi realitas bertambah. AR akan merelokasi pengalaman penonton untuk penonton menggunakan permainan digital dengan ruang fisik melalui perangkat inisiatif dan pengaturan tepat. Komitmen akademi berkembang. Universitas akan terus mendukung e-sport melalui penelitian, pendataan, dan menggunakan permainan komparatif ke dalam kurikulum standar. Penerimaan budaya yang lebih luas. E-sport menjadi bagian dari budaya hiburan arus utama dengan mengaku yang semakin meningkat di seluruh media, pendidikan, dan badan olahraga nasional. Dari ruang bawah tanah hingga siaran e-sport mendunia, e-sport telah menjadi pusat perhatian dengan turnamen yang disiarkan di televisi, film dokumenter, dan liputan daring, sehingga mendapatkan pengakuan sebagai hiburan yang sah. Perpaduan antara permainan dengan budaya pop, musik, dan mode menunjukkan berbagai e-sport kini memengaruhi tren di luar audiens kompetitifnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.